Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ya tullabi wa talibati. Fi hadal liqa nahnu sanabhas an kaifiyati sina'ati fi'lil amri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana atau cara kita membuat fi'il amar. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara membuat fi'il amar, yang pertama kita harus tahu dulu apa definisi dari fi'il amar itu sendiri. Fi'il amar adalah fi'il yang menunjukkan arti perintah. Contoh semisal, pukullah, tidurlah, bangunlah, makanlah. Nah, itu yang disebut dengan fi'il amar. Nah, cara untuk membuat fi'il amar itu terdiri dari 3 kategori. Yang pertama itu adalah berupa fi'il sahih akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Kemudian yang kedua adalah fi'il mu'tal akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Kemudian yang ketiga adalah jika berupa af'alul khamsah. Nah, yang pertama kita akan membahas dari fi'il sahih akhir. Apa itu fi'il sahih akhir? Fi'il sahih akhir itu adalah fi'il yang lam fi'ilnya itu bukan berupa huruf ilat, meskipun ain fi'il dan fa fi'ilnya itu berupa huruf ilat. Kemudian yang kedua, walam yattasil bi akhirihi syai'un. Yang dimaksud sebagai walam yattasil bi akhirihi syai'un itu adalah fi'il yang huruf akhirnya itu tidak bersambung dengan alif tasniyah, wawu jama', ya muannas mukhatabah, nun taukid, dan nun niswah. Nah, kita akan bahas cara yang pertama yaitu fi'il sahih akhir. Fi'il sahih akhir itu yang pertama kita buat dulu dari fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', jadi di sini ada lafadz yang disuruh. Yang pertama, langkah pertama adalah kita buang dulu huruf mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ahnya di sini adalah berupa ya. Huruf mudhara'ah itu terdiri dari hamzah, nun, ta, dan ya. Atau kalau kita singkat sebagai anaitu atau bisa disebut juga anita. Jadi setelah huruf mudhara'ahnya dihilangkan, langkah yang selanjutnya adalah huruf akhirnya kita sukun. Nah, ketika langkah yang ketiga ini masih belum bisa dibaca, maka kita tambahkan hamzah wasol atau hamzah kotok. Hamzah wasol itu sendiri adalah hamzah yang dapat dibaca di awal kalimat, namun tidak dapat dibaca ataupun tidak dapat terbaca ketika didahului oleh kalimat lain. Contoh, istaghfaro. Kemudian kalau ketika didahului oleh kalimat lain menjadi wastighfaro. Berbeda dengan hamzah wasol, hamzah kotok itu memiliki definisi yaitu apabila di awal kalimat dibaca, kemudian didahului oleh kalimat lain, itu juga dibaca. Contoh, akroma. Kemudian kalau didahului oleh kalimat lain, wa akroma. Jadi hamzahnya tetap terbaca. Nah, di sini kita mendatangkan hamzah wasol. Untuk menentukan harokat hamzah wasol ini, apakah dibaca dhammah ataupun kasroh, kita melihat dari ain fi'il mudhari'. Ain fi'il mudhari'nya di sini adalah berharokat dhammah. Apabila harokat ain fi'il mudhari'nya berharokat dhammah, maka harokat hamzah wasolnya kita harokati dhammah. Apabila harokat ain fi'il mudhari'nya itu fathah atau kasroh, maka kita harokati hamzah wasolnya dengan kasroh. Kemudian langkah yang kedua, yaitu apabila berupa fi'il mu'tal akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Maksudnya apa? Fi'il mu'tal akhir itu adalah fi'il yang apabila lam fi'ilnya itu diakhiri oleh huruf illat. Huruf illat itu terdiri dari apa? Alif, ya, dan wawu. Nah, di sini lafadz yarmi, huruf illatnya itu adalah berupa ya. Untuk yang kategori kedua ini, cara yang pertama adalah sama seperti yang pertama, kita buang dulu huruf mudhara'ahnya. Kemudian setelah itu kita buang huruf illatnya. Apabila masih belum bisa dibaca, maka kita datangkan hamzah wasol ataupun hamzah kotok.
Sama seperti langkah yang pertama, untuk menentukan apakah harokat hamzah wasol itu dhammah ataupun kasroh, kita melihat dari ain fi'il mudhari'nya. Apabila ain fi'il mudhari'nya itu berharokat kasroh dan fathah, maka harokat hamzah wasolnya itu berupa kasroh. Kemudian langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah apabila berupa af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu sendiri adalah fi'il-fi'il yang 5 yang terdiri dari yaf'uluna, taf'uluna, kemudian taf'ulina, taf'alani, yaf'alani. Nah, di sini yang pertama sama seperti kategori yang pertama dengan kategori yang kedua. Langkah yang pertama kita buang dulu huruf mudhari'ahnya. Setelah itu untuk yang kategori af'alul khamsah, nunnya dibuang. Nah, ketika pada sampai lafadz ini masih belum bisa dibaca, maka kita datangkan hamzah wasol ataupun hamzah kotok. Begitupun dengan langkah yang kedua dan yang pertama, untuk menentukan harokat hamzah wasol itu sama. Jadi, kita melihat dari harokat ain fi'il mudhari'nya. Apabila harokat ain fi'il mudhari'nya itu fathah dan kasroh, maka di kasroh. Kemudian kalau dhammah, maka di sini juga di dhammah. Kemudian yang keempat ini adalah kategori yang tidak perlu menambahkan hamzah wasol ataupun hamzah kotok. Contoh lafadz yaqti. Yaqti di sini yang pertama kita buang dulu huruf mudhari'ahnya. Kemudian setelah itu kita buang dulu huruf ilatnya. Nah, ketika pada sampai lafadz ki ini kita dapat membaca dan bisa dapat dibaca, maka kita tidak perlu mendatangkan hamzah wasol seperti pada kategori kedua, ketiga, kedua, dan ke-1. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.